Sahabat pohon buah, apakah sahabat tahu ada sejenis sawo yang warnanya hitam? Sawo hitam adalah tanaman langka yang berasal dari Meksiko dan menyebar ke berbagai wilayah di Amerika Tengah. Nama aslinya Black Sapot atau Diospyros nigra. Meskipun di Indonesia dikenal dengan sebutan sawo hitam, sebenarnya buah ini lebih dekat dengan kesemek atau persimmon. Buah ini memiliki rasa manis yang unik dan berbeda dengan buah pada umumnya. Rasa buahnya ketika sudah matang mirip seperti puding coklat, sehingga banyak pula yang menyebutnya buah puding coklat atau chocolate pudding fruit. Biasanya dimanfaatkan sebagai campuran es krim, berbagai macam kue, atau minuman berbahan susu. Dimakan langsung dengan membelah kulitnya lalu disendok seperti kiwi atau alpukat juga nikmat. Cara menanam Black Sapot di lahan tidak jauh beda dengan penanaman tanaman buah pada umumnya. Meskipun demikian terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan selama proses budidayanya, agar tanaman Black Sapot yang ditanam dapat tumbuh, berkembang dan berbuah secara optimal. Berikut ini cara selengkapnya. 1. Persiapan bibit. Dalam budidaya Black Sapot, sebaiknya pilihlah bibit hasil pembibitan secara vegetatif, seperti sambung pucuk atau grafting, okulasi, dan sebagainya. Karena bibit tersebut memiliki kelebihan yang tidak dimiliki, jika bibit hasil perbanyakan secara generatif atau ditanam dari bijinya. Di antara kelebihan tersebut adalah akan lebih cepat berbuah, dan memiliki sifat yang sama dengan tanaman induk. Pilihlah pula bibit berkualitas unggul, sehat serta terhindar dari hama dan penyakit. Bibit tanaman Black Sapot dapat dijumpai dengan mudah di toko-toko penjual bibit tanaman di sekitar sahabat, atau bisa juga dibeli di toko online. Di penjual bibit, biasanya bibit Black Sapot atau tanaman buah lainnya ditanam pada polybag. 2. Persiapan lahan tanam. Persiapan lahan tanam diawali dengan membersihkan gulma atau rumput-rumput liar di area penanaman dan sekitarnya. Buat lubang tanam dengan diameter 35 cm dengan kedalaman 35 cm. Masukkan pupuk kandang yang sudah matang atau sudah melalui proses fermentasi sebagai pupuk dasar, kemudian tutup menggunakan tanah hingga lubang penuh, dan diamkan selama 1 minggu agar lubang tanam siap untuk ditanami. Jika menanam lebih dari 1 pohon, berikan jarak antar tanaman paling tidak 7-12 meter. 3. Penanaman. Untuk penanaman di tanah, buat lubang tanam pada tempat yang sudah disiapkan sebesar polybag bibit yang akan ditanam. Letakkan bibit yang sudah dikeluarkan dari polybag ke dalam lubang dalam posisi tegak lurus, lalu padatkan tanah di sekeliling batang pokok hingga menyatu dengan media semai. Untuk penanaman di dalam pot, isikan dahulu sebagian media tanam yang sudah disiapkan hingga setengah bagian pot, lalu masukkan bibit yang sudah dikeluarkan tepat di tengah pot. Timbun dengan media tanam hingga ketinggian 2 cm di bawah bibir pot. Berhati-hatilah ketika melepaskan polybag, agar media semainya tidak pecah, sehingga perakaran tidak terganggu. Menanam bibit berikut media semainya, akan membantu tanaman beradaptasi dengan lingkungan barunya. Segera sirami setelah penanaman dengan air secukupnya hingga tanah tampak basah, atau air mengalir dari lubang drainase di bawah pot. 4. Penyiraman. Tanaman Black Sapot ini menghendaki tanah yang lembab, tetapi tidak dapat menoleransi genangan. Terlalu sering disirami menyebabkan tanaman ini gagal tumbuh. Penyiraman setidaknya 1 kali sehari setiap hari selama minggu pertama setelah penanaman. Kemudian, selama 2 bulan pertama sirami 1-2 kali seminggu. Di atas umur 3 tahun, penyiraman cukup seminggu sekali di musim kemarau. Apabila masuk musim hujan, penyiraman tidak diperlukan. Agar kelembapan tanah selalu terjaga, berikan mulsa penutup tanah berupa tumpukan kulit atau potongan kayu,
atau semacamnya setinggi 5-15 cm di sekitar tanaman. Jaga jarak antara mulsa dengan pangkal batang sejauh 20-30 cm. 5. Pemupukan. Pemupukan awal menggunakan pupuk organik, selanjutnya diberikan NPK daun 1 bulan sekali. Setelah 1 tahun, berikan campuran 1 sendok makan KNO3, sebutir telur ayam, 1 sendok teh NPK fosfor tinggi, dan 1 sendok teh pupuk fosfor tinggi yang mengandung unsur mikro lengkap. Larutkan dalam 6 liter air. Siramkan 1 minggu sekali sebanyak 3 liter. Telur dapat diganti dengan 220 ml pupuk cair, hasil fermentasi limbah ikan oleh bakteri Azotobacter sp selama 4 hari. Selalu lanjutkan pemupukan dengan penyiraman, agar panasnya tidak merusak akar. 6. Penyiangan. Meskipun sebelum penanaman sudah dilakukan penyiangan, bukan berarti lahan bebas dari gangguan gulma, rumput liar, dan tanaman pengganggu lainnya. Penyiangan secara rutin tetap harus dilakukan, terutama ketika tanaman masih muda, agar tidak terjadi kompetisi dalam mendapatkan air, nutrisi, dan cahaya yang dapat mengganggu pertumbuhan dan proses pembuahan. Jika tanaman gagal tumbuh tidak normal, atau terkena serangan hama dan penyakit yang cukup parah, lakukan penyulaman dengan bibit baru yang sehat. 7. Pemangkasan. Pohon black sapot dapat tumbuh sangat tinggi dan tajuknya lebar. Cabang-cabang bagian atas perlu dipotong setiap tahun, agar batang bawahnya mendapat sinar matahari. Pemangkasan selama 2 tahun pertama dimaksudkan untuk membentuk cabang lateral, dan menjaga tanaman tetap pendek, sehingga memudahkan perawatan. Setelah berproduksi selama beberapa tahun, potong bagian atas pohon hingga tinggal 3-4 meter. Dengan menjaga tinggi tanaman tetap sekian, panen buah juga lebih dimudahkan. 8. Hama dan penyakit. Tanaman black sapot sebenarnya memiliki daya tahan tinggi terhadap serangan hama dan penyakit. Beberapa macam hama yang biasa ditemukan pada tanaman ini adalah kutu sisik di musim hujan dan tungau di musim kering. Di negara asalnya, hama yang paling sering ditemukan adalah kutu coccineal, yaitu sejenis kutu sisik yang dapat menghasilkan zat pewarna merah. Kutu dan tungau menyerang tanaman dengan mengisap cairan dan nutrisi dari tanaman. Akan tetapi, serangannya tidak terlalu mematikan, kecuali populasinya sangat tidak terkendali. Anda dapat memberantas kutu dan tungau dengan menyemprotkan air menggunakan selang bertekanan tinggi, atau menyemprotkan insektisida yang ramah lingkungan. Cara ini lebih baik, karena tidak akan serta-merta memberantas pula musuh-musuh alami kutu dan tungau, seperti kepik, lalat jala, dan semut. Adapun penyakit biasanya menyerang tanaman ini, hanya di wilayah yang terlalu dingin atau tergenang. Itulah pentingnya untuk menanam black sapot di tempat yang terlindung dari hawa dingin, dan membuat drainase yang baik sejak awal. Rajinlah untuk mengontrol kondisi tanaman sahabat untuk mengetahui, apakah ada genangan yang terbentuk di sekitar akar pohon atau tidak. Jika ada, segera atasi dengan memperbaiki sistem drainase kebun. 9. Panen. Pohon buah black sapot yang bibitnya berasal dari biji, mulai berbuah di usia 5-6 tahun. Sementara bibit hasil okulasi dan cangkok, berbuah di usia 2-3 tahun, paling lambat 3-4 tahun. Biasanya dapat melakukan penyerbukan sendiri, tetapi kadang memerlukan bantuan, jika pohon hanya menghasilkan bunga jantan atau bunga betina saja. Buah dapat dipanen 100 hari pasca bunga mekar. Dipanen sebelum matang benar, yaitu ketika ukuran buah sudah maksimal, dan warna kulitnya baru saja berubah dari hijau terang menjadi hijau tua. Jika dipanen pada saat ini, buah akan melanjutkan proses pematangannya selama 10 hari dalam temperatur ruangan,
Ini merupakan waktu yang tepat untuk penjualan dan pengiriman. Ciri-ciri buah matang sempurna adalah kelopak buahnya merekah dan dagingnya empuk. Jika pembungaan terjadi pada bulan September, maka dapat dipanen pada bulan November sampai Desember. Buah yang dipetik ketika warna hijau kulitnya sudah tua atau gelap, tetapi belum tampak kehitaman, akan matang dalam 2-6 hari. Buah black sapot yang sudah matang sempurna sangat lunak dan mudah hancur, meskipun disimpan di lemari pendingin. Kulitnya berwarna kecoklatan dan sedikit mengerut. Daging buah berwarna hitam, manis dan berair, sangat lembut. Memanjat pohon untuk mengambil buahnya sangat tidak disarankan. Sebaiknya gunakan galah berpemotong yang dilengkapi keranjang untuk menangkap buah ketika memanen sawo hitam jumbo. Gunanya untuk mencegah buah jatuh dan pecah. Letakkan buah yang telah dipetik dalam keranjang yang diberi alas kertas koran atau daun pisang yang sudah kering untuk menghindari memar pada kulit buah. Nah, itu tadi sahabat cara menanam dan budidaya pohon buah black sapot supaya bisa cepat berbuah. Untuk info seputar tanaman dan pohon buah, bisa sahabat cari di channel Pohon Buah. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Pohon Buah.